Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji serta syukur marilah kita limpahkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberi kepada kita semua beribu-ribu kenikmatan, bahkan tak terhingga Allah memberikan nikmat kepada hambanya, ya, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali belajar, menuntut ilmu, thalabul ilmu, ya. Alhamdulillah, ya, apabila ada teman kita, saudara kita, adik kita, kakak kita, kerabat kita, tetangga kita, orang-orang yang dekat dengan sekeliling kita, apabila ada yang sedang sakit atau kurang sehat, mari kita doakan mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Pak Ubay akan membahas materi pelajaran Al-Quran Hadis yang ada di buku LKS, ya. Kalian siapkan buku LKS-nya, Al-Quran Hadis, ya. Ya, perhatikan, nanti kalian simak baik-baik, jangan kalian skip, ya. Jangan kalian cepat-cepat dicepatin di dalam video ini, ya. Jangan, ya, disimak baik-baik agar kalian bisa memahaminya, ya. Karena Al-Quran Hadis ini adalah belajar tentang isi dalam kandungan Al-Quran, ya. Ya, hati-hati, ya. Disimak baik-baik. Nah, sebelum kita belajar pelajaran Al-Quran Hadis, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Kalian buka buku LKS-nya halaman 3, bab 1 surah Al-Kafirun. Kalian simak baik-baik, ya. Bab 1 surah Al-Kafirun. Uraian materi. Setiap manusia memerlukan agama. Dengan agama hidup manusia akan menjadi lebih terarah. Setiap agama mengajarkan kebaikan kepada setiap pemeluknya. Namun agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Orang yang memeluk agama Islam disebut muslim dan wajib menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta tidak boleh mempersekutukannya. Orang Islam wajib beriman kepada Allah dan tidak boleh meyakini adanya Tuhan selainnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah yang Maha Esa dan satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kita tidak boleh mencampur adukan keyakinan kita dengan agama lain. Islam adalah agama yang paling sempurna. Tidak ada agama lain di sisi Allah selain agama Islam. Maka janganlah kita berpaling dari agama kita, yaitu agama Islam. Sebagai muslim yang taat, hendaknya kita pun dapat menjaga keimanan, keyakinan kita. Kita boleh berteman dengan siapa saja yang bukan beragama Islam. Kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja sekalipun kepada orang yang bukan muslim. Namun yang wajib kita imani dan kita sembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam beragama hendaknya kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, ya.
walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda agama, beda suku, beda ras, ya, tetap kita harus saling menghargai satu sama lain, ya, saling menghormati satu sama lain. Jangan karena perbedaan terus kalian benci, terus kalian caci maki, ya, tidak boleh, ya, karena di dalam agama tidak diajarkan untuk menjadi orang pendendam atau mencaci maki sesama manusia, ya, itu tidak boleh, ya. Lanjut, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Kafirun. Tahukah kamu bunyi surah Al-Kafirun? Apa isi kandungan surah Al-Kafirun? Marilah kita pelajari surah Al-Kafirun berikut ini dengan disiplin dan sungguh-sungguh agar semakin bertambah pemahaman kita terhadap agama. Setiap agama memiliki Tuhan masing-masing dan mereka menyembah beragam benda yang menurut mereka melambangkan ketuhanannya. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, bahkan bangunan-bangunan tertentu pun kalian disembah oleh orang-orang yang beragama lain, ya. Sebagai muslim, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyembah selain Allah, maka kita akan berdosa, ya. Tuhannya umat muslim itu adalah Allah, Allah, ya. Lanjut ke halaman 4. A. Mengenal surah Al-Kafirun. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran berisi tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kandungan Al-Quran meliputi segala hal yang mengatur kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surah. Di antara surah-surah yang terkandung dalam Al-Quran adalah surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 dalam urutan surah Al-Quran. Jumlah ayat yang terdapat dalam surah Al-Quran adalah 6 ayat. Nah, berarti jumlah surah Al-Kafirun itu adalah 6 ayat, ya. Jumlah surah Al-Kafirun adalah 6 ayat. Arti Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Nah, surah ini diturunkan di kota Mekah dan merupakan golongan surah Makkiyah, ya. Surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Kafirun berisi tentang larangan mencampur adukan agama. Adapun lafal surah Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Perhatikan, ya. Coba baca lafal surah Al-Kafirun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah lafal-lafal surah Al-Kafirun. Jumlahnya ada 6 ayat. Baik, lanjut. Nah, bagian B ini melafalkan surah Al-Kafirun. Kalian baca sendiri. Lanjut ke halaman 7, ya. Halaman 7 terjemah per ayat, ya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya. Itu ya. Ini halaman 8 kalian kerjakan ya. Tugas kelompok ini halaman 8 kalian kerjakan. Nah, lanjut materi, nanggung dikit lagi ya. Kita kejar target. Lanjut ke halaman 9. Nah, ini jangan lupa halaman 8 kalian kerjakan ya. Halaman 9, D. Menghafal surah Al-Kafirun. Nah, ya Pak Ubay percaya dengan kelas 3A, 3B maupun 3C pasti surah Al-Kafirun sudah hafal. Langsung saja ke bagian E. Kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menganjurkan umat Islam untuk bertoleransi dalam bidang muamalah, yaitu hal-hal yang menyangkut kemanusiaan dan tolong-menolong ya. Muamalah itu adalah menyangkut kemanusiaan dan tolong-menolong. Misalnya bersama-sama membangun jembatan. Nah, membangun jembatan bersama-sama, menjenguk orang sakit, bergotong royong, membangun rumah, menolong pemeluk agama lain yang tertimpa musibah, dan kegiatan masyarakat lainnya ya. Kita harus saling tolong menolong walaupun kita berbeda agama ya. Walaupun dia tidak satu agama dengan kita, jika mereka membutuhkan kita, kita bisa membantu, maka bantulah ya. Surah Al-Kafirun diturunkan berkaitan dengan orang-orang kafir yang mengutus beberapa utusan untuk berdialog dan berkompromi dengan Nabi Muhammad SAW. Dialog ini dimaksudkan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dan agar kaum muslimin kembali pada ajaran nenek moyang atau menyembah berhala. Dalam dialog ini kaum kafir mengusulkan kepada Rasulullah untuk berkompromi dengan cara berganti-ganti praktik ibadah. Selama 1 tahun kaum kafir akan mengikuti Rasulullah menyembah Allah. Pada tahun berikutnya Rasulullah dan umat Islam yang mengikuti kaum kafir menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun untuk menjawab kompromi yang diajukan oleh orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun merupakan penegasan larangan mencampur adukan akidah dan keimanan Islam dengan ajaran agama lain. Ya, kita saling menghormati, tetapi ajaran-ajarannya ya kita mempunyai ajaran Islam, tapi tidak harus mengikuti ajaran orang-orang kafir ya. Nah, baik. Pada ayat pertama dalam surah Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kemurnian kehidupan. Allah menjelaskan bahwa kemurnian ketauhidan harus dijaga. Hal ini dicontohkan ketika zaman Rasulullah. Ada seorang meninggal dunia dari orang yang beragama Yahudi. Jenazah tersebut lewat di hadapan Rasulullah. Seketika itu Rasulullah berhenti sejenak sebagai penghormatan atas jenazah yang lewat di hadapannya. Hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah sebagai bukti toleransi terhadap sesama. Namun dalam bertoleransi kita tidak boleh mencampur adukan masalah akidah. Akidah merupakan bagian inti dari satu agama. Maka dari itu Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai penjelasan atas hal tersebut. Nah, ya, sisanya kalian baca ya sendiri ya. Halaman 10 dan halaman 11 ini kalian baca sendiri, kalian pahami sendiri, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Langsung saja tugas ya, halaman 12 uji kompetensi ya. Ya, kerjakan bagian 1 dan bagian 2 saja ya. Halaman 12 dan halaman 13 kalian kerjakan uji kompetensi bagian 1 dan bagian 2 saja ya. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa Pak Ube sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat ya.
Mohon maaf apabila ada kata-kata Pak Ubay yang kurang berkenan di dalam hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.